Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa anak-anak ya, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga istirahat sehingga kita insya Allah diberikan sehat walafiat. Anak-anak, kita lanjut materi yang ketiga dari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ini akan membahas tentang fotosintesis dan gerak pada tumbuhan ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam tentang pada tumbuhan ya, strukturnya, fungsinya. Sekarang kita langsung masuk ke fotosintesis. Fotosintesis ini adalah merupakan pembentukan bahan makanan, yaitu bahan namanya karbohidrat atau zat tepung pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari, tempatnya pada klorofil ya, atau butir hijau daun, atau lebih tepatnya yaitu di mesofil dan klorofil. Apa itu mesofil? Adalah bagian daun yang paling banyak mengandung klorofil. Kemudian kloroplas ini membran dalam dan membran luar. Di dalam membran terdapat kantung-kantung yang terbentuk dari tilakoid. Nah, di sini pada tilakoid ini dalam satu tumpukan disebut grana. Dan disinilah ada rongga-rongga cair yang namanya stroma, dan di sini akan terjadi reaksi gelap dan reaksi terang pada proses fotosintesis yang nanti akan menghasilkan glukosa atau karbohidrat atau zat tepung. Nah, di sini yang bisa menyerap cahaya matahari yaitu klorofil A yang warnanya hijau dan klorofil B yang warnanya kekuning-kuningan. Gitu ya. Langsung kita masuk ke fotosintesis. Yang diperlukan dalam proses fotosintesis yaitu yang pertama air, yang kedua karbon dioksida H2O, CO2, cahaya matahari, klorofil. Itu yang diperlukan. Nah, nanti apa hasilnya? Nanti kita lihat pada reaksi hasil dari terakhir reaksi nanti pada akhir pada percobaan ini. Kita lanjut, ada reaksi terang, yaitu energi matahari diserap oleh klorofil diubah menjadi energi kimia. Nah, tahap ini juga terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Kemudian pada berikutnya, selanjutnya oksigen ini yang terbentuk nanti akan dilepas pada atmosfer yang bisa kita nikmati oksigennya oleh manusia maupun makhluk yang lain. Nah, kemudian pada reaksi gelap, yaitu energi kimia tadi dari reaksi terang tadi digunakan untuk membentuk glukosa atau membentuk karbohidrat, membentuk zat tepung. Oke ya. Nah, mari kita lihat apa yang mempengaruhi proses fotosintesis ini. Yang faktornya adalah yang pertama adalah karbon dioksidanya seberapa banyak, suhu atau cahaya, kemudian cahaya matahari, intensitas dari cahaya matahari sendiri, kemudian air, kemudian kadar oksigen dan kandungan zat hara dalam tanah. Nah, ini yang mempengaruhi proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis ini percobaannya ada dua yang terkenal, yaitu Ingenhousz dan Sachs. Mari kita satu-satu pelajari. Yang pertama yaitu percobaan Ingenhousz. Apa tujuannya? Yaitu membuktikan bahwa proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen. Kemudian yang kedua, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses fotosintesis. Yang diperlukan apa saja? Yaitu beker gelas yang bentuknya seperti gelas, kemudian corong yang terbuat dari kaca, tabung reaksi, termometer, baskom, plastik kecil, kemudian es batu. Berikutnya adalah air hangat 40 derajat Celcius, kemudian baking soda, NaHCO3, kawat, sama tabel pengamatan. Mari kita lihat alatnya ini sudah dirangkai ya. Ini tadi beker gelas, kemudian ini namanya corong tadi. Ini tanaman hidrilla, tanaman air. Ini ditaruh di tempat cahaya matahari penuh ya. Kemudian ini nanti akan terjadi proses fotosintesis. Nah, ditandai dengan apa? Akan keluarnya
gelembung-gelembung. Jadi gelembungnya ini kalau sudah 1 jam begitu ditaruh cahaya matahari akan keluar gelembung-gelembung sini ya. Ini diberi air ya tadi gelembung. Nah, seberapa banyak gelembung-gelembung ini? Nah, itulah yang ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, sudah paham anak-anak caranya ya? Ini tadi gelas, kemudian ini diberi corong, kemudian diikat dengan kawat supaya tidak jatuh. Baik, hasilnya ini diperhatikan. Kalau hanya cahaya matahari langsung, maka ini ada hasilnya +2. Kemudian kalau cahaya matahari ditambah baking soda tadi ya, 5 gram, ini plusnya sampai 4. Kalau baking soda ditambah sampai 10 gram, maka akan menjadi 6 ya. Kemudian kalau ditambah dengan es batu menurun. Kenapa? Karena dingin, ya toh. Kemudian kalau ditaruh air hangat, ditambahi air hangat, maka +3. Kalau ditaruh di tempat yang teduh, ya di bawah pohon atau di teras gitu, maka menurun lagi akhirnya 1. Berarti disimpulkan bahwa C, ya ini CO2, ini sangat mempengaruhi. Kalau CO-nya 2 banyak, maka ini hasilnya juga banyak. Gitu ya anak-anak. Kalau panasnya banyak, maka ini akan juga gelembungnya semakin banyak. Dari sini dapat disimpulkan. Nah inilah reaksi fotosintesis. Jadi yang diperlukan adalah air H2O, CO2, cahaya matahari, klorofil. Nah, hasilnya ini C6H12O6 itu adalah zat tepung dan CO2. Nah, tadi membuktikan bahwa adanya adanya O2. Cara membuktikan O2-nya bagaimana? Dari hasil tadi ya. Ini nanti kalau sudah selesai percobaannya, maka ini gelembungnya sudah ngumpul di sini cukup banyak. Ini nanti diambil lah ya, tabung reaksinya diambil, kemudian nanti ditutup rapat dengan pakai ibu jari. Jadi semacam ini ya, setelah diambil set begitu terus ditutup begini. Kemudian nanti ada temanmu yang menyalakan korek api. Ini korek apinya dinyalakan, setelah dinyalakan ditiup. Nah, korek apinya kan mati ya, tapi masih ada bara api. Bara apinya ini ditaruh di atasnya mulutnya dari tabung reaksi, kemudian dibuka set begini, maka nanti akan keluar apinya lagi. Tadi bara tadi menyala lagi, itu menunjukkan bahwa yang keluar ini adalah oksigen dan membuktikan lagi adanya letupan sedikit des begitu. Jadi ada letupan dan ada nyala api dari bara tadi, itu menunjukkan bahwa gas yang keluar dari tabung reaksi itu adalah oksigen. Nah, itu cara membuktikannya. Sekarang kita lanjut pada percobaan yang kedua, yaitu percobaan SAK. Karena dulu yang melakukan pertama kali namanya SAK. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya bahwa membuktikan bahwa fotosintesis berlangsung memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum. Jadi intinya memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum, itu yang percobaan SAK. Nah ini percobaannya. Jadi pagi-pagi sekali kalian menyiapkan tanaman yang masih hidup, kemudian ditutup sebagian dengan kertas timah perak itu yang warnanya putih itu ya, grenjeng, atau menggunakan kertas karbon, dirapeti dengan isolasi begitu ya. Setelah itu dibiarkan kena cahaya matahari kurang lebih jam 9, kita petik tek. Kemudian kita masukkan di perlakuan yang kedua, yaitu dimasukkan air mendidih. Air mendidih ini tujuannya adalah untuk mematikan sel tumbuhan. Jadi air mendidih mematikan sel tumbuhan. Kemudian dimasukkan lagi ke yang ketiga, yaitu di alkohol mendidih. Tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil. Jadi setelah masuk di perlakuan ketiga, daun tadi warnanya menjadi pucat. Setelah itu dilakukan perlakuan yang keempat, yaitu ditetesi lugol. Setelah ditetesi lugol, maka nanti akan ada hasilnya ya. Yang tertutup berarti tidak terjadi fotosintesis, maka tidak menghasilkan amilum atau zat tepung. Maka warnanya pucat tetap atau warnanya coklat sesuai dengan lugol. Sedangkan yang tidak ditutup ya, ada dua tempatnya yang tidak ditutup. Nah, ini sama ini. Itu berarti warnanya biru kehitaman. Kenapa? Karena mengandung zat tepung. Nah, zat tepung kalau bertemu dengan lugol atau yodium, maka warnanya menjadi biru tua sampai hitam. Nah, itulah pada percobaan gitu ya anak-anak. Lugol boleh, yodium boleh. Oke, sekarang
kesimpulan dari percobaan SAK bahwa fotosintesis memerlukan cahaya. Buktinya, bagian daun yang terbuka tidak terkena cahaya matahari, tidak terbentuk amilum. Yang kedua, fotosintesis menghasilkan amilum. Nah, buktinya apa? Bahwa pada daun yang ditutup dengan aluminium atau dengan kertas karbon tadi berwarna pucat atau tidak mengandung amilum. Oke, paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut materi berikut yaitu gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ini merupakan ciri dari makhluk hidup. Oke, geraknya dipengaruhi oleh cahaya, sentuhan, kimia, gravitasi, dan suhu. Nah, berdasarkan rangsang, gerak ini dibedakan menjadi satu endonom. Gerak yang berasal dari dalam tubuh dari tanaman itu sendiri, yaitu contohnya mengalirnya protoplasma pertama. Yang kedua, membelahnya kromosom dan gerak pecahnya kulit pada polong-polongan, namanya higroskopis. Ini namanya termasuk gerak endonom ya. Jadi higroskopis pecahnya kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, gerak namanya etionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Apa saja ya yang termasuk etionom? Pertama, yang dipengaruhi oleh cahaya, suhu, gravitasi, kimia, kemudian sentuhan, ya, angin gitu. Nah, dibedakan menjadi apa saja etionom? Satu, tropisme. Jadi etionom nanti ada 3 ya. Tropisme yaitu gerak yang di tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Nah, tropisme ini ada 2, positif dan negatif. Positif mendekati rangsang, negatif menjauhi rangsang. Macamnya, geotropisme yaitu dipengaruhi oleh bumi, akar bumi ya, menuju ke bumi seperti akar menuju bumi. Yang kedua, foto yaitu dipengaruhi oleh cahaya, misalnya ujung tanaman mengarah cahaya matahari. Tikmo yaitu sentuhan. Apa contohnya? Yaitu membelitnya sulur ya, membelitnya sulur pada tanaman. Kemudian kemotropisme berarti kimia yang mempengaruhi, misalnya akar menuju pupuk. Kemudian yang kelima, hidro yaitu air yang mempengaruhi hidrotropisme bahwa akar menuju air. Nah, sekarang yang kedua namanya gerak nasti. Apa itu? Yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nasti macamnya yaitu ada 1, tikmonasti, yaitu karena sentuhan. Tikmo itu sentuhan. Misalnya daun putri malu kalau disentuh itu menutup. Tikmonasti memiliki nama lain seismonasti. Berikut yang kedua namanya fotonasti yang dipengaruhi oleh cahaya, misalnya mekarnya bunga pukul 4. Kemudian niktinasti dipengaruhi oleh gelap. Nikti itu gelap ya. Contohnya berarti daun lamtoro atau famili Leguminosae akan menutup pada sore hari. Berikut yang keempat, termonasti dipengaruhi oleh suhu, misalnya gerak mekarnya bunga tulip ya, ini tulipnya, tulip waktu musim semi. Kemudian nasti kompleks yaitu gerak yang dipengaruhi oleh beberapa rangsangan, yaitu contohnya adalah menutupnya stomata pada tanaman. Yang berikut, yang ketiga, yaitu namanya geraknya taksis. Taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan akibat dari rangsang dari luar. Contohnya yaitu yang pertama fototaksis yang dipengaruhi oleh cahaya matahari, misalnya gerak kloroplas ya. Kemudian kemotaksis ya kimia yaitu gamet jantan bergerak menuju gamet betina. Galvanometer atau gerak yang dipengaruhi oleh listrik yaitu arah kutub positif dan negatif. Oke anak-anak, itu macam-macam gerak selain disampaikan Bu Sofi bisa dibaca di buku, sudah ada ya, nanti kalian kerjakan tugasnya. Tugas ya, yang yaitu kalian ditanya apa tujuan percobaan SAK, tujuan percobaan Ingenhousz, dan memasangkan kelompok A dan kelompok B dipasangkan. Nah, ditulis saja nomor 1A, nomor 2B, begitu singkat saja, tidak usah panjang-panjang ya. Kemudian dikirim di mana? Di e-learning tugas KI 3. Begitu anak-anak. Cukup jelas kami rasa. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga bisa difahami dan kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.